S1, insya Allah termasuk biaya hidupnya. Nah, hari ini Al-Jabar terpilih menjadi tahapan yang kedua setelah Masjid Asy-Syafi'iyah di Diabro Cilaku Cianjur. Ini akan kita buka, akan kita tindak lanjut setelah ada peserta. Minimal 2 minggu ke depan kami akan rutin melakukan diklat baik takmir maupun untuk calon marwah. Di samping itu, DMI melakukan upaya kerjasama dengan pemerintah untuk menyalurkan program pangan sebagaimana yang digelorakan oleh Pak Presiden. Ya, jadi DMI melalui Gerai Barokah Masjidnya, insya Allah ini lebih awal mendahulukan yang disebut dengan memakmurkan jamaah dulu. Insya Allah ini yang namanya jamaah masjid tidak dibatasi ASN, TNI, Polri, P3K, semua boleh. Bahkan kami dalam program ini untuk Gerai Barokah Masjid tidak dibatasi dengan agama. Tapi kalau umat Islam itu ada syarat yang ditentukan, tapi di luar Islam boleh merapat ke masjid karena itu juga rakyat masjid, Pak, gitu ya. Itu bisa mengakses seluruh program ini. Tidak ada diskriminasi, insya Allah. Begitu kira-kira, dan hari ini diawali dengan penandatanganan piagam Masjid Al-Jabar, yang nanti piagam ini juga akan dilaksanakan penandatangan di seluruh masjid di Kabupaten Cianjur. Begitu kira-kira, Pak. Maaf, dengan Bapak siapa? Haji Abdullah Mustamil Arifin. Saya diamanahi sebagai Direktur Eksekutif Program Masjid Model, Pak. Kabupaten Cianjur. Kabupaten Cianjur. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewan. Rapat koordinasi ya, Muspika Wilayah 2. Ada yang perlu disampaikan tentang Muspika ini, Bu? Saya khususnya dari komisi 4 sangat mendukung program ini. Tentunya banyak manfaat. Kita sama-sama kita menjunjung tinggi masyarakat. Semoga ada dalam lancaran, ada dalam kemanfaatan, juga ada dalam kita dukung sama-sama. Amin ya Allah. Ini Bu, selain Gerai ada sembako gratis, ada beasiswa katanya. Ini untuk kalangan luas umum gimana itu, Bu? Kalangan luas Sampai kuliah perguruan tinggi gratis ya, Bu ya? Sampai S1 ya? ya, Gratis ya, Bu? gratis. Dibiayai. Siapkan Ya. SDN Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada. Maaf, dengan Ibu siapa? Saya Ibu Hajah Titin Fatimah. Ya, terima kasih Bu Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada acara apa ini, Pak? Ini ada konsolidasi antara DKM dengan DMI bersama-sama dengan pemerintah setempat, juga dengan Kapolsek, Polri juga. Program-program apa saja, Pak, yang akan Program untuk memakmurkan masjid dan untuk dimakmurkan masjid. Itu katanya ada ini beasiswa. termasuk beasiswa sampai tamat S1. Insya Allah dibiayai oleh DKM aja, Pak. Gratis ya, Pak ya? Gratis, insya Allah gratis. Terus ada gerai sembako katanya, Pak? Gerai sembako dilaksanakan baru bisa dalam 4 bidang: minyak sayur, beras, gas LPG, dan telur, daging ayam. Dengan harga agak murah ya, Pak? Dengan harga yang sangat murah. Kayaknya se-Indonesia belum ada harga seperti itu. Maaf, dengan Bapak siapa? Bapak Haji Didin Syahidin, Jabatan? DKM Masjid Al-Jabar. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Ini ada acara apa ini, Pak? Ini acara lanjutan dari Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Cianjur berkaitan dengan program Masjid Model DMI. Apa yang disebut dengan Masjid Model? Artinya masjid
masjid yang dikembalikan peran fungsinya seperti di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Itu intinya. Pada tahapan teknisnya, kami melakukan riset selama 4 tahun berkaitan dengan tata laksana layanan masjid. Dan alhamdulillah hasilnya sangat membingungkan. Maka kami, tim Dewan Masjid Indonesia, membentuk tim untuk menyusun buku pedoman, Pak. Nah, buku pedoman itu terdiri dari pedoman manajemen organisasi dan manajemen masjid. Yang kedua, pedoman memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Yang ketiga adalah pedoman pemeliharaan program dan bangunan masjid. Itu. Pada tahapan itu, sudah barang tentu kami harus melakukan 2 tahapan. Bagi para takmir atau DKM ya yang sudah ada, maka kami akan melakukan diklat, pendidikan latihan secara singkat, secara bertahap. Maka itu akan dilakukan disentralisasi untuk 6 kecamatan ini di Masjid Al-Jabar. Yang kedua, untuk tata laksana layanan untuk satuan layanan masjid yang disebut dengan marbot, kami akan merekrut dari siswa yang sekarang di SMA atau SMK atau MA kelas 12 untuk direkrut dan dibagi 2 tahap semester. 1 semester kita akan, karena sudah bekerja sama dengan Kodim, itu akan dilakukan binjas. Apa isi binjas? 1 berkaitan dengan pendidikan kesamaptaan. Yang kedua berkaitan dengan ketangkasan. Yang ketiga berkaitan wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang keempat, kita kerjasama dengan kepolisian untuk pengenalan hukum positif. Nah, menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kecamatan Bojong Picu, mari sama-sama kita jaga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dari pengaruh penggunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang. Semoga kita senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena bahaya dari minuman keras dan obat-obatan terlarang sangat merusak, terutama untuk generasi bangsa Indonesia. Demikian saya selaku MUI Kecamatan Bojong Picung menghimbau kepada semua masyarakat, wabil khusus di Kecamatan Bojong Picung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.